Pada hari Kamis 7 Oktober 1992, polisi menerima panggilan dari Hotel La Concha. Setiba di lokasi, mereka menemukan mayat seorang pria tergeletak di garasi sebelah hotel. Kondisi mayat tersebut menunjukkan bahwa dia telah melompat atau didorong dari atap hotel. Di sakunya, ditemukan uang tunai, sebuah perekam suara, dan sebuah catatan yang ditandatangani oleh Susan Hannah. Catatan itu meminta penerimanya, Fred Butner, untuk bertemu di bar atap hotel pada pagi itu. Selain itu, catatan tersebut mengancam akan melaporkan Fred ke Florida Bar Association dan IRS kecuali dia memberikan uang kepada Susan. Saat memeriksa perekam suara, polisi menemukan alat tersebut tidak rusak. Mereka memutar rekaman dan terkejut dengan isinya. Fred berhasil merekam dirinya sendiri. The Miami Herald merangkum isi rekaman tersebut sebagai berikut. Fred menceritakan paginya, ia berada di hotel untuk menemui Susan, kemudian menyapa Susan dan meyakinkannya bahwa ia akan menyerahkan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, napasnya terengah-engah, diikuti suara angin dan benda yang jatuh. Polisi segera menyadari bahwa mereka perlu mencari Susan Hannah. Siapakah dia, dan siapa sebenarnya Fred Butner? Fred Butner lahir pada tahun 1951 dari Fred Washington Butner Jr. dan Martha Hinkle Butner di North Carolina. Ia adalah alumni Duke University Law School. Setelah lulus, Fred pindah ke Key West, Florida dan menjabat sebagai asisten jaksa sebelum beralih ke praktik hukum swasta. Ia menjadi pengacara yang cukup populer di Key West dengan karir yang menjanjikan. Sementara itu, Susan Hannah tercatat pernah bekerja sebagai sekretaris Fred pada September 1991. Namun, ia mengundurkan diri kurang dari setahun kemudian, pada Maret 1992. Setelah itu, ia mengirim surat mengejutkan kepada Florida Bar Association dan berisi detail kejahatan yang dilakukan Fred sebagai pengacara. The Miami Herald melaporkan sebagian isi surat tersebut. Saya mengundurkan diri dari kantor Fred Butner hari ini karena seringnya Fred melakukan tindakan tidak etis dan ilegal. Saya telah terlibat dalam tindakan-tindakan itu hingga kini. Namun, hati nurani saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkannya. Fred telah berkali-kali memalsukan catatan, dokumen, dan mengambil dana klien. Susan merinci beberapa kasus dalam surat itu. Ketika polisi berbicara dengan Susan, ia menyatakan tidak pernah berkomunikasi atau bertemu Fred sejak mengundurkan diri. Staf Hotel La Concha melaporkan bahwa meskipun mereka melihat Fred memasuki hotel, tidak ada yang melihat Susan. Beruntung bagi Susan, ia memiliki bukti struk pembelian bensin pada pagi Fred meninggal, dan suaranya tidak terdengar dalam rekaman yang ditemukan. Dengan demikian, Susan dihapus dari daftar tersangka. Polisi menyatakan bahwa catatan pemerasan uang jarang ditandatangani dan Susan sudah melaporkan Fred kepada otoritas berwenang. Tidak masuk akal bagi Susan untuk mengancam melakukan sesuatu yang telah ia laporkan. Sebelum kematian Fred, Florida Bar Association telah meminta catatan keuangan dan hukum dari praktiknya. Ada 5 penyelidikan aktif terhadap Fred saat dia meninggal. Sangat mungkin bagi Fred untuk mendapatkan tanda tangan Susan dari dokumen-dokumen yang telah ditandatangani selama bekerja di kantornya. Ia bisa saja menyusun catatan itu dalam hitungan menit untuk menggambarkan Susan seolah-olah memerasnya. Berbekal semua bukti ini, kepolisian Florida menutup kasus ini dengan kesimpulan bahwa Fred telah mengakhiri hidupnya sendiri dan berusaha memfitnah Susan sebagai pembunuhnya, sebagai balas dendam atas tindakan Susan yang merusak karirnya.